Otomatis dengan viralnya Pi Network ada banyak sekali ahli blockchain, ahli cryptocurrency yang menelusuri apakah koin ini scam. Dan sampai hari ini apakah kalian ngelihat para ahli kripto itu bilang kalau koin Pi ini scam? Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita memining Pi Network di HP kita itu harus memiliki server. Dan siapa yang membeli dan membayar server ini kalau bukan Pi Network? Yang dimana semestinya server ini dibeli sendiri oleh Pioneer agar bisa memining Pi Network. Tapi mari kita lihat apakah Pi Network mengharuskan kita membeli server agar bisa memining token ini. Dan gua menyimpulkan kalau prediksi dari beberapa situs semacam ini tidak ada dasar yang kuat. Jadi gua pikir prediksi-prediksi semacam ini tidak bisa dijadikan patokan. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza, dan di video kali ini kita hanya ingin mereview ataupun mengulas berita yang beredar di internet terkait dengan Pi Network. Gua kasih disclaimer dulu, ini hanya semacam ulasan berita. Jadi jangan baper kalau misal isi beritanya tidak cocok dengan apa yang ada di benak kalian. Sekali lagi, ini hanyalah untuk menambah wawasan dan informasi untuk kita semua pioner Indonesia. Di sini ada sebuah berita yang dikeluarkan oleh situs yang bernama Ajaib dengan judul Mainnet Pi Network semakin dekat. Ini dia prediksi harga Pi to IDR. Jadi situs ini memberikan prediksinya terkait dengan harga Pi Network setelah open mainnet ataupun listing nanti. Dia bilang, peluncuran mainnet versi public Pi Network menjadi salah satu perbincangan hangat dan paling dinantikan oleh komunitas kripto. Hal itu juga bersamaan dengan berbagai prediksi harga Pi to EDR yang terus dibuat oleh anggota komunitas Pi Indonesia dan mancanegara. Ini bukan tanpa alasan. Pi Network menawarkan cara penambangan aset kripto yang cukup fenomenal, di mana mereka memberikan ekosistem yang memungkinkan setiap anggota komunitasnya dan dapat mengakses serta melakukan proses mining melalui ponsel mereka secara mudah. Nah, karena beberapa sumber mengatakan bahwa mainnet Pi akan segera dirilis dalam waktu dekat, maka tidak ada salahnya bukan untuk mengetahui bagaimana prediksi harga Pi to IDR ketika mainnet versi publik dirilis secara resmi nantinya. Nah, dia bilang nggak ada salahnya buat bikin sebuah prediksi untuk harga Pi ke IDR atau ke rupiah. Jadi ini semata-mata hanya prediksi teman-teman ya. Dan seperti teman-teman ketahui bahwasanya banyak faktor yang mempengaruhi harga suatu cryptocurrency, termasuk Pi Network. Jadi kita lihat dia memprediksi berdasarkan apa. Di sini dia memperkenalkan apa itu Pi Network, kemudian dia juga memahami bagaimana cara kerja Pi Network, terus diberikan juga dasar dan 4 tingkatan Pi Network seperti pioner, kemudian kontributor, ambasador. Jadi sebelum dia memprediksi, dia udah paham bagaimana roadmap dan white paper dari Pi Network. Apakah koin Pi scam? Nah, ini yang banyak sering gua temukan di kolom komentar yang seolah-olah berasumsi bahwa koin Pi Network scam. Padahal mereka itu bilang scam itu tanpa dasar sama sekali. Ya, ada juga yang bilang scam karena mungkin dia lelah sendiri memakan berita hoax dan akhirnya mundur atau mungkin menghujat Pi Network, namun dibalik hujatannya dia sungguh sangat berharap untuk segera open mainnet. Ada kok banyak yang seperti itu. Di komentar-komentar ngehujat Pi Network, tapi sambil diam-diam nambang, ngarap banget agar Pi open mainnet. Banyak kok yang kayak gitu. Apakah koin Pi scam? Sejak jaringan Pi pertama kali dirilis, berbagai ahli telah menyuarakan legitimasi keamanan serta potensi penipuan proyek cryptocurrency yang satu ini. Nah, sejak pertama kali Pi Coin ini dirilis, kan viral banget tuh. Viral di semua negara-negara yang ada di dunia. Otomatis dengan viralnya Pi Network, ada banyak sekali ahli blockchain, ahli cryptocurrency yang menelusuri apakah koin ini scam. Dan sampai hari ini, apakah kalian ngelihat para ahli kripto itu bilang kalau koin Pi ini scam?
tidak ada sama sekali. Seperti yang dinyatakan oleh artikel ini, sejak jaringan Pi pertama kali dirilis, berbagai ahli telah menyuarakan legitimasi, keamanan serta potensi penipuan proyek kripto yang satu ini. Namun, walaupun begitu masih cukup sulit untuk menyebut Pi sebagai penipuan atau scam karena proyek ini tidak mengharuskan penggunanya untuk membayar platform mereka sebelumnya. Jadi di Pi Network ini tidak ada unsur penipuan ataupun unsur-unsur yang akan merugikan Pioneer. Adapun iklan yang tampil di HP kalian itu, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita memining Pi Network di HP kita itu harus memiliki server. Dan siapa yang membeli dan membayar server ini kalau bukan Pi Network? Yang dimana semestinya server ini dibeli sendiri oleh Pioneer agar bisa memining Pi Network. Tapi mari kita lihat apakah Pi Network mengharuskan kita membeli server agar bisa memining token ini? Enggak. Makanya mereka mengadakan iklan di HP kita sebagai biaya untuk menutupi server yang berjalan di HP kita masing-masing. Seperti itu yang harus kalian pahami. Masih tetap nggak suka dengan iklan yang ada, kalian matikan. Nggak repot kok, bisa kalian matikan. Jadi kalau hanya dengan melihat di segi itu kalian bilang Pi Network ini scam, saya pikir alasannya tidak begitu kuat. Yang kuat itu adalah unsur kebencian kalian dengan kompaknya Pi Network ini bersama pioner-pionernya. Oke, kita lanjut kawan-kawan ya. Terus di sini dikatakan apakah bisa menjual koin Pi? Dan sampai saat ini koin Pi Network belum secara resmi dirilis dan diperdagangkan. Walaupun sudah terdaftar pada beberapa platform pertukaran kripto besar seperti Huobi dan XT, tetapi perdagangannya belum bisa dilakukan secara resmi karena tim mereka masih membatasi aksesnya. Siapa yang membatasi? Core team teman-teman ya. Core team yang membatasi. Walaupun beberapa exchange sudah merilisnya, tetapi core team masih membatasi. Artinya kalau mau open mainnet cepet-cepetan, udah di listing oleh exchange Huobi dan XT tanpa harus diminta oleh Pi Network. Sampai di situ paham kan kawan-kawan? Saat ini cara jual Pi Network yang bisa dilakukan adalah menjualnya secara langsung kepada anggota komunitas lainnya. Harganya pun variatif dan tergantung pada masing-masing orang yang ingin membelinya ataupun P2P. Namun dari beberapa transaksi P2P sebelumnya, harga Pi to EDR saat ini sekitar 7.000 sampai dengan 20.000 rupiah untuk setiap koinnya. Nah, ini dia ngambil dari harga tukang serok ya. Jadi dia sama sekali tidak melihat catatan blockchain tentang global consensus value. Meskinya kalau dia memprediksi sebuah harga, harusnya dia juga melihat dan mencari informasi tentang global consensus value. Apakah itu bisa terwujud atau enggak, tapi itu bisa menjadi pertimbangan dari situs ini sebelum bisa memutuskan prediksinya. Dan di sini dikatakan prediksi harga koin Pi oleh situs ini. Dia bilang, sebagai catatan penting, harga Pi Network ke rupiah di beberapa exchange saat ini sekitar Rp500.000 untuk setiap satu OU-nya. Namun harga ini bukanlah harga resmi karena mainnetnya belum dirilis. Walaupun begitu, beberapa sumber memberikan prediksi harga Pi Network ke rupiah ketika mainnet dirilis sepenuhnya berkisar $30 sampai dengan $70 atau sekitar Rp500.000 sampai dengan Rp1 juta untuk setiap tokennya. Jadi, ajaib ini memprediksi kalau udah mainnet nanti, dia bilang kisaran harga Pi Network ketika listing itu adalah $30 sampai $70 untuk satu tokennya. Atau bisa dikatakan Rp500.000 sampai dengan Rp1 juta untuk satu tokennya. Oke. Jadi dia memprediksi dengan harga segini. Mari kita cari tahu atas dasar apa dia bisa bilang kalau harganya itu antara 30 sampai $70. Dia bilang di sini, hal ini karena terlalu banyaknya token yang beredar saat ini sehingga akan ada tekanan penjualan yang sangat besar ketika mainnet dirilis sepenuhnya. Nah, mereka ini bisa mengatakan prediksi mereka tentang harga Pi Network yang berkisar di $30 sampai $70 pada saat listing nanti hanya dengan satu dasar aja, yaitu supply. Padahal dalam pembentukan suatu harga cryptocurrency itu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Nggak cuma supply doang. Bisa jadi dari latar belakang ataupun histori token itu tersebut. Bisa jadi dari histori pendiri token itu tersebut. Bisa juga dari beberapa faktor investor. Dan juga dilihat dari catatan blockchain. Apalagi jika kripto itu mempunyai komunitas yang besar dan menggunakan ekosistem, hal tersebut tentu akan berpengaruh kepada harga
harga kripto tersebut dan termasuk Pi Network di dalamnya. Dan gua menyimpulkan kalau prediksi dari beberapa situs semacam ini tidak ada dasar yang kuat. Jadi gua pikir prediksi-prediksi semacam ini tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau dia misalnya memprediksi suatu harga Pi Network itu dengan faktor yang lengkap, bisa dari supply, kemudian investornya, kemudian blockchain-nya, kemudian ekosistemnya, ya bisa jadi prediksinya akan mendekati. Tapi kalau seperti ini tentu tidaklah relevan. Tapi walau bagaimanapun ya gua apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh artikel ini. Setidaknya dia memprediksi harga Pi Network itu antara 30 sampai 70 dolar untuk satu token Pi Network pada saat listing. Ini tuh harga yang sangat baik jika dibandingkan dengan cryptocurrency yang lainnya. Akan tetapi Bang Za nggak berani bilang soal prediksi-prediksian kayak gini. Terus gimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya. Dan di video selanjutnya gua mau bahas soal FATI Token. Buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang FATI Token lebih lanjut, simak videonya hingga selesai. Di video kali ini Bang Za ingin memperjelas lagi soal pembelian FATI Token. Gua kasih disclaimer dulu, pembelian FATI Token ini tidak dipaksakan untuk siapapun. Ini hanyalah sebuah peluang. Jika kalian ingin ambil peluang ini, silahkan melakukan investasi. Jika tidak, juga tidak jadi masalah. Namun menurut informasi yang Bang Za dapatkan dari FATI Token Global, kalau bahwasanya FATI Token 200 yang kita klaim secara gratis itu ternyata memiliki batas waktu. Apabila kita tidak melakukan pembelian FATI Token secara VIP, maka 200 gratisan token yang kita dapatkan itu akan hilang. Gua juga nggak tahu kapan itu akan hilang. Tetapi ketika kita melakukan pembelian FATI Token dengan cara VIP ataupun dengan cara pembelian deposit, maka 200 gratisan FATI Token yang kita klaim dari registrasi itu akan masuk ke wallet kita. Artinya kalau kita nggak melakukan pembelian, dia akan hilang dengan sendirinya dalam batas waktu yang ditentukan. Ya karena seperti biasa gua sampaikan di video-video terdahulu bahwasanya FATI Token ini bukan token gratisan teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke tutorial pembelian dari FATI Token melalui fatitoken.com. Nah, setelah teman-teman berhasil login di aplikasi FATI Token kalian, langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan pembelian FATI Token adalah masuk ke menu Buy FATs. Untuk tampilan di web seperti ini, tetapi untuk tampilan di handphone juga tidak jauh berbeda. Biasanya ada di pojok kanan atas di garis 3, itu klik satu kali dan kalian klik Buy FATs. Yang pertama kalian tentukan dulu level apa yang akan kalian beli, misalnya bronze, silver atau gold. Nah, di sini Bang Za akan membeli yang bronze aja dulu, seharga 20 US dollar. Metode pembeliannya yaitu menggunakan USDT teman-teman ya, dengan jaringan TRC20. Kemudian kalau udah yakin dan udah kalian tentukan, klik proses to payment berwarna kuning. Jika tampil tampilan seperti ini, klik aja oke karena ini hanya semacam persetujuan. Dan kalian bisa lihat tampilan untuk format pembayarannya. Untuk cara pembayarannya, teman-teman langsung saja copy wallet address yang ada di sini teman-teman ya. Ini adalah wallet untuk pembayaran. Lalu teman-teman masuk ke wallet kalian. Terserah kalian mau pakai Binance, mau pakai Trust Wallet, mau pakai Indodax, atau mau pakai toko kripto, bebas. Di sini Bang Za pakai toko kripto. Kemudian kita pastikan koin yang akan kita bayarkan itu adalah USDT teman-teman ya. USDT, Tether US. Dan pastikan juga kalau jaringan yang akan kita pakai itu adalah TRC20. Karena pembayaran pembelian FATI Token ini hanya mendukung TRC20. Jika sudah seperti ini, teman-teman pastikan alamat wallet yang tadi kita copy di FATI Token ke alamat pengiriman atau penerima teman-teman. Nah seperti ini kalau di toko kripto. Sekali lagi tidak akan jauh berbeda dengan wallet-wallet yang lainnya. Terus di jumlah, teman-teman tentukan jumlah berapa yang ingin kalian kirim. Kalau kalian belinya yang bronze, ya berarti 20 USDT. Kalau kalian belinya yang silver, ya 100 USDT. Kalau yang gold 200 USDT, begitu seterusnya. Karena kita belinya yang bronze, jadi total amountnya 20 USDT. Jadi kita kirim 20 USDT seperti ini. Dan kalau udah, kita langsung kirim aja teman-teman. Dan setelah itu pastikan pembayarannya benar-benar udah berhasil ya. Kalau di sini udah selesai dan udah terkirim. Selanjutnya teman-teman kembali ke aplikasi FATI Token dan di sini kita harus memasukkan nomor transaksi kita teman-teman ya. Biasanya itu disebut dengan TXID ya, nomor transaksi. Nah, caranya teman-teman kembali ke riwayat pengiriman di aplikasi e-wallet kalian tadi. Terus teman-teman cek historinya dan di situ pasti ada nomor TXID-nya. Atau kalau mau lebih jelas kalian klik aja seperti ini maka akan tampil tampilan detail transaksinya. Nah, ini hash ini adalah nomor transaksi
transaksinya. Kalau mungkin di Binance dan Trust Wallet itu biasanya atau Indodax itu namanya TXID ya. Teman-teman copy aja kayak gini. Habis itu teman-teman masuk lagi ke Petty Token dan pastikan di kolom transaction _ referensi number seperti ini. Kemudian jangan lupa teman-teman screenshot juga bukti transaksinya seperti ini. Kalau di HP kalian screenshot aja. Dan kalau udah teman-teman masuk lagi ke aplikasi Petty Token, di bagian file kalian masukkan file screenshot bukti transaksi yang barusan kita lakukan teman-teman ya. Kalian masukkan aja. Dan kalau udah klik saya bukan robot seperti ini, kemudian submit deposit. Kalau muncul tampilan konfirmasi seperti ini, klik aja OK berwarna biru teman-teman. Kalau udah seperti ini, tinggal teman-teman pantau aja selama fase 1 ini. Setelah fase 1 selesai dan kalian telah berhasil mengumpulkan Petty Tokennya, kalau kalian mau jual di fase 2 juga silahkan. Atau mau kalian jual di fase 3 juga silahkan. Atau mau kalian hold pada saat listing di CMC juga silahkan. Jadi sangat gampang sekali untuk melakukan pembelian Petty Token di aplikasi pettytoken.com. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di grup WhatsApp atau di grup Telegram. Oh ya, di bawahnya teman-teman bisa pantau juga ya akun statusnya dia udah aktif. Kalau misalnya kalian belum melakukan pembelian dia inaktif atau mungkin dia aktif sementara karena kalian mengklaim gratisan. Terus akun tipenya kalau kalian beli bronze dia akan tampil bronze, kalau diamond dia akan tampil diamond. Di bawahnya ada total pembelian yaitu $20 dan total pets yang akan kita dapatkan adalah 2000 pets selama 100 hari dan gua yakin kalian bisa melakukan deposit seperti ini karena ini sangat gampang sekali teman-teman.